Laut biru dan ombak mengalun tenang ke tepian. Airnya membuih, menyapu pasir pantai yang halus. Dari kejauhan, Gunung Ijen berdiri kokoh memandang lepas ke Selat Bali. Disinilah Kabupaten Banyuwangi berada, di ujung Pulau Jawa. Membentang di sepanjang 175.000 meter pesisir selatan Pulau Jawa, membuat Banyuwangi menjadi kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Perikanan menjadi hasil terbesar dari pendapatan daerah Banyuwangi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Pendapatan Banyuwangi produksi perikanan mencapai sekitar 49.000 ton, menjadikan Banyuwangi nomor 1 di Jawa Timur. Ikan hias adalah salah satu primadona Banyuwangi. Ikan-ikan cantik ini ditangkap dari laut sekitar Banyuwangi. Kebanyakan dilakukan oleh nelayan Desa Bangsering, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Desa ini sudah terkenal sebagai penangkap dan penyuplai ikan hias nasional. Sayangnya, beberapa waktu lalu penangkapan ikan ini dilakukan secara salah dan tidak ramah lingkungan. Cara nangkapnya pakai jaring dan serok. Nah, itu nggak pakai cyanida alami. Karena tahan lamanya hidup itu lama. Kalau dulu pakai cyanida. Kalau pakai cyanida ya mungkin nggak tahan lama, cepat matinya. Kan kalau alami nggak pakai potasium, telur-telurnya makin banyak. Kalau pakai cyanida, telurnya punah. Kalau pakai cyanida, ikannya nggak terlalu lama hidupnya. Kalau alami, hidup lama. Dan hasilnya bagus. Tidak akan ada hari esok bagi nelayan ini jika ikan mulai habis. Inilah yang membuat Ikhwan Arif Gusar, anak nelayan Bangsering ini, awalnya hanya ingin mencari cara menangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Bersama dengan kelompok nelayan Samudra Bakti, Ikhwan akhirnya memperkenalkan konservasi Laut Bangsering. Penangkapan dan aktivitas yang merusak lingkungan atau illegal fishing memang harus dirubah selain dari pengetahuan yang saya dapat dari bangku sekolah. Namun ini juga saya tergerak dari keluhan masyarakat dan nelayan sekitar yang merasakan hasil tangkapnya sudah mulai berkurang. Sehingga saya melihat hasil dampak yang mulai berkurang itu diakibatkan oleh pola tangkap yang keliru atau pola tangkap yang ilegal. Sehingga salah satu cara untuk mengembalikan sumber daya ikan yang ada di desa sini untuk meningkatkan kembali nilai tangkap nelayan, maka yang harus saya lakukan adalah merubah pola tangkap menjadi ramah lingkungan. Ya, pertama kali yang saya lakukan adalah musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga, terutama orang tua saya. Karena orang tua saya yang sangat begitu aktif bergelut di dunia nelayan, terutama nelayan ikan hias yang melakukan penangkapan yang tidak ramah atau penangkapan yang menggunakan kimia atau potasium. Saya menawarkan dan musyawarah bagaimana jika saya melakukan kegiatan seperti ini. Ternyata sama orang tua ditolak. Dan kita berusaha untuk mencoba merubah mindset dari nelayan itu terlebih dahulu. Perjuangan Ikhwan berhasil. Kawasan Pantai Bangsering akhirnya berhasil ditetapkan sebagai zona perlindungan bersama pada tahun 2008. Terlarang untuk segala bentuk penangkapan ikan. Ikhwan bersama kelompok nelayan tidak sekedar melarang, tapi harus ada solusi yang ditawarkan, yaitu dengan menghidupkan program pariwisata yang dapat memberikan nelayan alternatif pemasukan. Hampir sewindu berlalu, Bangsering kini menjelma menjadi tempat wisata baru Banyuwangi. Dengan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kelautan Pesisir, dan pulau-pulau kecil, Pantai Bangsering diberi fasilitas ponton yang diletakkan di laut. Di ponton inilah masyarakat dapat menikmati taman laut yang ada di Pantai Bangsering. Dengan menggunakan perahu berbentuk pisang menuju ponton,
untuk melakukan snorkeling ataupun dengan diving. Dengan adanya fasilitas ponton, menjadikan daerah Bangsering berbeda dengan daerah lain di Jawa, memberikan alternatif hiburan tambahan bagi pengunjung. Selain itu, di ponton pengunjung juga bisa berenang bersama hiu dan ikan hias lainnya, tentunya didampingi oleh para pemandu yang berpengalaman. Hiu-hiu ini didapat dari nelayan yang tidak sengaja menangkap ikan hiu tersebut. Biasanya, yang tertangkap adalah hiu yang masih kecil. Namun setelah besar, hiu ini akan dilepas liarkan kembali. Eko Rudianto, Direktur Pesisir dan Lautan dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan mengenai keberadaan ponton. Ya, yang pertama masyarakatnya sendiri sudah sadar untuk melakukan kegiatan konservasi sekaligus menjadikannya sebagai daya tarik wisata. Yang kedua, sesuai dengan kriteria kita bahwa lokasi yang kita pilih itu sudah ada wisatawannya yang kalau kita kasih bantuan dia bisa berkembang dengan cepat. Yang ketiga, kelompoknya memang aktif sehingga dengan diberikan stimulan sedikit saja itu akan kemungkinan berhasilnya besar. Adanya ponton ini memang spesial. Jumlah pengunjung pun semakin bertambah. Saya ke Bangsering untuk yang pertama kalinya. Saya begitu terkesan karena ngelihat dari awal yang saya dengar dari sini yang dari awal katanya di sini rusak karangnya. Begitu saya ke sini saya terkesan sekali dengan keindahan bawah lautnya ya. One people told to me when I speak about fish, about sea, about a beautiful place in Indonesia. They speak about Rumah Apung. I didn't know what to find, but before I look in YouTube, some people have with a GoPro film to go jumping with the sharks, and I didn't expect to see a lot of beautiful fish in the sea. I just expect to see sharks in a swimming pool, like a swimming pool. So Di bawah laut, keberhasilan konservasi di Bangsering memang terlihat nyata. Penetapan zona dilarang menangkap ikan mampu mengembalikan keanekaragaman biota di dalamnya. Ikan-ikan mulai berdatangan kembali. Soft coral dan hard coral mulai menghidupkan keindahan warna-warni dunia bawah laut Bangsering. Barakuda, ikan-ikan karang, hingga ikan aneh crocodile fish dapat dijumpai di sini. Tidak jauh dari pantai Bangsering, sebuah pulau kecil terlihat. Inilah Pulau Tabuhan. Keindahan bawah air tidak kalah dengan Bangsering. Penyu dan hiu dapat dijumpai di Pulau Tabuhan ini, di tengah hard coral yang mendominasi bawah air Pulau Tabuhan. Kawasan ini sedang memulihkan diri setelah bertahun-tahun lamanya hancur akibat penangkapan ikan hias yang tidak bertanggung jawab. Ada dua kata kunci yang saya gunakan. Yang pertama, mensinergikan setiap program yang saya tawarkan untuk tidak bertentangan dengan nilai ekonomi mereka. Dan yang kedua adalah contoh yang nyata bagi nelayan bahwa ini ada contoh yang nyata bahwa alam yang tidak dirusak akan kembali baik dan ikannya akan kembali baik. Harapan ke depan kami ingin menciptakan nelayan yang ada di sini untuk menjadi masyarakat yang sejahtera sehingga pandangan bahwa nelayan identik dengan kemiskinan itu tidak ada, itu yang pertama. Terus harapan yang kedua adalah Selat Bali menjadi surga ikan hias. Keberhasilan Bangsering menjadi tempat wisata membuat banyak anggota nelayan Samudra Bakti berubah haluan. Dari 300 orang anggota, kini hanya sekitar 100 saja yang masih menjadi nelayan ikan hias. Sisanya membantu pengelolaan wisata Pantai Bangsering.
Penghasilan yang meningkat setelah mengelola wisata menjadi alasan kuat untuk beralih profesi. Lebih baik sekarang karena kalau dulu kita itu mencarinya ikan kan sudah kurang, dan juga waktu itu cukupnya itu cuma ke transport bahan bakar gitu. Kalau sekarang saya itu semuanya itu untuk saya sehari-hari, untuk makan saya sendiri, bukan keluarga, itu cukup di wisata. Dan sedangkan di wisata itu bisa mencukupi untuk keluarga saya sendiri. Selain ponton dan alam bawah laut yang ditawarkan, adanya permainan lain pun tidak kalah menarik, seperti bola air dan kano. Konservasi memang bukan pekerjaan mudah. Butuh kerja keras dan kesabaran. Harus melalui sebuah proses dan tidak didapatkan dengan instan. Inilah yang mendorong kelompok nelayan Samudra Bakti untuk mengajarkan kegiatan cinta lingkungan kepada masyarakat sekitar, terutama kepada anak-anak. Agar bisa terus berjalan beriringan, sangat dibutuhkan peran aktif segala pemangku kepentingan yang ada, terutama dukungan pemerintah daerah. Saya berharap bantuan tersebut bisa bertahan sesuai umurnya ya. Dan yang kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dari segi wisata dan tentu saja dari segi keberlanjutan sumber daya. Yang lebih penting lagi bagaimana kalau bisa mereka bisa beli ponton baru, mengembangkan lokasi baru. Dan saya berharap kalau ini sukses, kita bisa jadikan Bangsri ini sebagai tempat pembelajaran pengembangan wisata oleh kelompok masyarakat. Konservasi sebaiknya memang tumbuh dari kesadaran mereka untuk menjaga lingkungannya. Dan apabila dia menghasilkan manfaat ekonomi, biasanya otomatis masyarakat akan makin semangat untuk menjaga kawasannya. Apa yang sudah diambil dari alam harus dikembalikan kembali ke alam. Ini moto yang dipegang para pengelola Pantai Bangsri. Bersama dengan pemerintah, mereka melepaskan anak-anak penyu atau tukik kembali ke alam. Menjadi suatu bukti, apabila alam dikelola dengan benar, maka alam pun akan memberi lebih dari apa yang kita butuhkan.